Tawuran di Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat ini membuat warga kesal. Warga pun memanggil polisi untuk melerai keributan itu. Polisi yang datang untuk menenangkan harus melepas tembakan ke udara karena bocah-bocah tanggung ini semakin ngeyel. Sampai berhenti guys. Gara-gara Di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, masinis kereta api bahkan terpaksa menarik rem gara-gara rel menjadi lokasi tawuran dan lempar batu. Warga yang memviralkan adegan ini sampai bingung karena pelaku tawuran seakan tak takut mati dilindas kereta. Inilah segelintir aksi pemuda-pemuda tanggung yang bikin kita mengelus dada dan mengucap istighfar. Bukan hanya tawuran, banyak remaja kini juga terjerumus sindikat kriminalitas seperti bergabung dengan geng motor dan ikut-ikutan membegal hingga merusak otak mereka dengan ngelem dan ngefly di pinggir jalan. Tidak jelas apa yang jadi sumber pertentangan. Anda tentu merasakan bagaimana tawuran ini mengganggu dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai keluarga kita ikut-ikutan aksi ini. Saya akan mengajak Anda mencari tahu lebih jelas apa saja kasus kriminal yang banyak melibatkan anak-anak muda. Tetap di Ruli Files. Kali ini saya menelusuri sebuah wilayah di DKI Jakarta yang sejak dulu identik dengan tawuran. Tawuran antar kampung, tawuran antar pemuda, hingga tawuran antar pelajar terjadi di sini, di Matraman. Di salah satu wilayah panas ibu kota ini, saya bertemu dengan Zalbi, nama samaran yang cukup keren menurut saya. Zalbi mengaku kerap menjadi pentolan kala tawuran antar kampung pecah di Matraman. Saya melihat beberapa goresan bekas senjata tajam di wajahnya. Salah satunya bahkan hampir membuatnya buta. Bagi Zalbi, ini adalah tanda seorang jagoan. Inilah hal yang ia pegang sejak mencicipi kerasnya hidup di jalanan ketika masih duduk di bangku SMP. Tak hanya adu nyali, tawuran juga menjadi ajang pamer senjata tajam. Jarang sekali tawuran dilakukan hanya dengan tangan kosong. Sejumlah senjata bahkan identik dengan aksi tawuran. Mulai dari batu, parang, samurai, hingga celurit berukuran besar. Pemuda ini pun mengajak saya melihat-lihat koleksi senjata yang ia miliki. Senjata-senjata ini disimpan cukup jauh dari wilayah pemukiman. Ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pelaku tawuran. Senjata diamankan di lokasi yang bisa mereka jangkau dengan cepat sesaat sebelum bentrokan. Ini alat Ini bang, panah. Iya panah nih. Sering dipakai ini ketika tawuran. Sering dipakai bang. Ini udah hitungannya yang andalan yang inilah. Ini andalan ya. Andalan. Dia nyasar kemana kalau pakai panah kayak gitu? Dia nyasar sesuai sasaran ke badan orang. Badan. Ada dikasih sesuatu juga di ujungnya? Ada bang, kalau ini mah ada racunnya di masing-masing. Ada racunnya. Racunnya ini kalau kena kaki bisa kecil. Oh. Cuma butuh waktu bertahap. Nggak langsung kena, langsung kecil nggak. Butuh berapa bulan gitu bertahap. Racunnya kan bekerja. Iya, kalau ini mah udah ada racun masing-masing. Bisa berapa meter dengan ini untuk melukai lawan? Ini mah 20 meter ada, ya 15 gitu ada. 20. Buat para pemuda di sini, tawuran biasanya dipicu oleh hal sepele saja. Saling ejek, tersinggung, bahkan urusan perempuan bisa menjadi pematik tawuran. Aksi ini tidak terjadi begitu saja. Tawuran kini diatur dan harus ada perjanjian di antara dua pihak mengenai kapan dan di mana tawuran dieksekusi. Kalau sudah sepakat, gerombolan pemuda dengan jargon satu tongkrongan pun langsung baku hantam. Nah itu kan tawuran pasti gerombolan ya. Iya. Untuk manggil semua gerombolan bisa ikut itu kayak gimana? Kita melalui grup bang. Jadi kita chatting-chattingan dulu, saling calling-calling janjian, kapan tempatnya di mana. Ini janjian antar temen atau janjian sama yang bakal ditawurin nanti? Teman dulu, baru lawan kita ini sebar lagi. Karena ada grup buat sebar
yang buat lawan, ada buat teman. Jadi kita calling teman dulu, ngumpul baru kita calling musuh di grupnya. Jadi sama musuh ini udah janjian dulu buat tawuran di mana dan kapan waktunya? Iya udah janjian duluan bang. Hanya gara-gara masalah sepele? Masalah sepele ya gitu, ejek-ejekan di WA. Kadang-kadang ngebar-ngebar di depan gangnya dia. Udah terjadi saling inilah saling ngejek. Dan yang paling membuat saya geleng-geleng kepala, tawuran baru berhenti ketika ada anggota salah satu kubu yang terluka parah atau bahkan meninggal dunia. Apabila ada yang terluka atau bahkan sampai tewas? Ya paling kalau udah ada yang kena, udah kita cabut, berarti tandanya kita udah menang bang. Menang itu kalau ada yang Udah ada yang kena terluka bacok. parah. Kalau udah kena bacok nih, udah kita tandanya menang. Itu doang tanda menangnya? Itu doang tanda Abis menang. itu bubar? Bubar. Nggak bakalan berlangsung lama paling. Kalau udah ada yang kena, darahnya dia udah keluar lah. Soalnya kita udah menang. Tawuran dan saling libas dengan senjata tajam ini tentu membuat orang takut dan kesal. Kenapa pemuda kurang kerjaan ini memilih bertarung dekat dengan perumahan warga? Warga mengaku sangat khawatir dan bakal naik pitam bila sampai menjadi korban salah sasaran atau mengalami kerugian harta benda. Ini juga yang amat ditakutkan Mak Paula, wanita parubaya yang tinggal di Matraman. Tak jarang Mak Paula melihat darah segar berceceran dan membuatnya trauma melihat senjata tajam. Tinggal seorang diri, ia amat takut menjadi korban salah sasaran. Sebagai ibu yang punya anak laki-laki, Mak Paula mengaku bakal murka, bahkan tak segan-segan memutus hubungan bila anak-anaknya terlibat tawuran. Dia ngelihat kayak anak-anak muda tawuran pakai senjata tajam tuh bawaannya gimana, Bu? Ya, karena saya ketakutan aja lah. Suka kadang-kadang saya suka teriak, Kak. Suka teriak, lu jangan macem-macem, anak sekolah dibiayain sama orang tua pada kurang ajar, saya bilang gitu. Harusnya kita bersyukur, jangan tawuran, nanti kalau udah ketangkep, nangis, saya bilang gitu. Tidak hanya tawuran yang membuat para orang tua makin was-was dengan nasib anak-anak mereka. Ikut menjadi anggota geng motor dan melakukan tindakan kriminal menjadi hal yang harus diwaspadai. Selain tawuran, aksi begal juga sering terjadi. Jalan yang ramai, sekitar sekolah, hingga gang sempit bisa menjadi lokasi para begal dan penjambret ini beraksi. Korbannya mayoritas perempuan, pelajar, dan anak-anak. Sebuah gudang bekas pabrik pengolahan bahan makanan menjadi lokasi yang saya pilih untuk bertemu dengan para begal dan penjambret ini. Geng Baron CS, begitu mereka ingin dikenal. Demi alasan keamanan, keempat pemuda yang berasal dari satu geng motor ini tidak akan saya sebutkan nama dan wilayahnya. Dalam melancarkan pembegalan, Baron dan kawan-kawan bisa menggunakan formasi 2 motor. Tiap motor memiliki tugas masing-masing. Salah satu sebagai pengeksekusi dan yang lain sebagai tim pemantau suasana sekitar. Baron juga beraksi dengan senjata tajam, mulai dari pisau lipat sepanjang 20 cm hingga samurai di bawah mereka. Senjata tajam ini dipakai tidak hanya untuk menakut-nakuti. Jika merasa perlu, kelompok Baron tak segan melukai korbannya. Sering melakukan langsung sabet aja kalau misalnya kalau melakukan secara kekasaran, kalau dia melawan terpaksa melukai. Berarti barang berharga diambil, motor pun juga dikejar. Tetapi lebih jarang ke mencelakai karena wanita lebih Nggak tegaan, penakut. Kita liatin aja senjata tajam, dia udah pakai. Udah selesai. Oke. Tapi pernah ada yang benar-benar ngelawan banget sampai akhirnya kayak ngegelut bareng. Laki-laki kebanyakan, korban laki-laki. Menurut Baron, hanya butuh waktu 3 menit untuk eksekusi. Dalam sehari,
Mereka bisa menggasak hingga 3 motor. 4 orang pemuda berbadan tegap ini kerap menyasar korban yang lebih lemah yang berkendara di jalan sepi, terutama malam hari. Dalam 3 menit kita beraksi harus beres. 3 menit aja. 3 menit harus beres. Itu 3 menit berarti mulai dari Ini nguntit. ambil barang, ambil motor, beres 3 menit. Oke. Ada waktu. Ada waktunya. Oke. Jadi 3 menit waktu yang dibutuhin buat ngebegal. Iya, Baik begal barang barang. atau begal unitnya atau motornya. Kalau misalnya nggak nyampe target 3 menit, ternyata kita butuh waktu nih, kayak tadi ada yang ngelawan, misalnya ada yang apa segala macem, gimana? Ya, itu terpaksa. Kebanyakan ke datang warga, kerumunan teriakan dari korban. Warga datang, ngundang warga. Sejak bergabung dengan geng motor, sudah tidak terhitung berapa kali Baron menjambret dan membegal. Ia mengaku sudah menjadi anggota geng motor sejak SMP. Ketika remaja dulu, Baron dan kawan-kawan melihat geng motor sebagai wadah untuk berkumpul dan ajang unjuk gigi keterampilan bermotor. Untuk bisa masuk geng motor, ada ujian masuk dan perpeloncoan. Calon anggota disuruh menjambret, bahkan berkelahi. Jadi sekarang sebenarnya kalau nyari anggota baru, Pelajar banyak. pelajar, SMP, SMA? SMA. Itu yang banyak mau ikut join ke geng motor. Kalau dari teman-teman semua ini kan udah cukup senior ya gitu. Kenapa sebenarnya pelajar-pelajar usia-usia muda gitu sekarang malah ingin Mereka itu mencari jati diri, hanya mencari jati diri? pengen rame-rame gaul. Pengen gaul. dia. Gaul. Wow. Gitu. Dari yang pertama punya motor bagus, dia pretelin pengen jadi brand, jadi gitu seperti itu. Oke. Ada tes masuk saya bilang untuk bisa gabung. Ada sih sebenarnya ada. Kayak gimana tes masuknya? Aspeknya itu Ospeknya. Itu gimana ya? jambret. Di tes jambret. Tes jambret. Bisa. Itu ujian ya ospeknya? Kedua ada yang suruh berantem. Suruh berantem? Berantem bareng-bareng bahan Gelut berdua. gelut berdua. Bawa kita ke daerah mana, sini ke hutan, di ospek di sana. Suruh berantem terus di jalan, suruh cobain jambret. Atau kalau gini, kalau mau ribut, suruh datang ke rumah korban, ajak ribut seorang seperti itu. Nguji nyali. Uji nyali. Kalau kamu berani, ya lakukan gitu Om. Kalau kamu nggak berani, nggak usah ikut-ikut. Karena Gak usah nyoba-nyoba ikut di geng. organisasinya keras. Organisasinya keras. Sebenarnya dari aksi ngejam ya, jambret, begal, atau yang lain gitu. Apa sih yang mau dicari sebenarnya dari situ? Kebanggaan sendiri. Kebanggaan aja. Punya prestasi. Itu prestasi. Prestasi. Bisa ngebegal, bisa ngejambret, bisa Jadi gini, kita bisa dihargain sama anak-anak yang lain. Disegani, lebih ke segani Om. disegani sama yang lain. Hanya itu aja sebenarnya. Punya nama. Dia. Punya nama. Ini keren. Kalau sudah kelihatan keren, namanya berani gitu ya, apa setelah itu akan dicari lagi? Pasti ada regenerasi yang terus di bawahnya ada Om. Oh itu. Karena saya juga waktu di tahap SMP, SMA gitu, lihat senior-senior saya, oh gini. Nah, ini, oh gini sih. Karena di lingkupan daerah saya gitu. Itu menurun Om. Turun menurun aja. Warisan kekerasan yang turun-temurun ini menjadi momok serius di masyarakat. Polisi pun mengaku tak akan ragu menindak tegas biang kerok kenakalan remaja. Apalagi bila disertai mabuk hingga melakukan kekerasan. Berarti memang peran masyarakat ini penting ya untuk menekan aksi pembegalan dari adanya keberadaan anak muda yang berkumpul dengan jumlahnya cukup besar, itu bisa dikatakan geng motor atau geng-geng yang lain gitu ya. Jika kita bicara pelaku begal dari kelompok anak-anak yang berkumpul kemudian mabuk atau narkoba hingga dia melakukan hal-hal yang di luar nalarnya manusia, maka itu memang butuh peran serta masyarakat, lingkungan sekitar, pengurus RT RW, kelompok Pokdar Kamtibmas. Tapi untuk kelompok-kelompok begal tertentu yang memang dia berkelompok untuk melakukan begal, itu memang yang terorganisir, maka itu memang perlu usaha keras dari polisi untuk mencegah
dengan patroli, dan juga dengan upaya law enforcement atau penegakan hukum. Bergaul di jalanan, banyak remaja kecanduan ngelem dan ngefly di pinggir jalan. Tetap di Ruli Files. Tawuran membuat warga jengkel. Warga pun memanggil polisi untuk melerai tawuran pemuda kampung. Polisi yang datang untuk menenangkan melepas tembakan ke udara karena bocah-bocah tanggung ini semakin ngeyel. Kita berhenti guys. Gara-gara tawuran demi Allah. Tawuran pemuda tanggung ini tidak kenal tempat dan waktu. Bayangkan, masinis kereta api bahkan terpaksa menarik rem gara-gara rel menjadi lokasi tawuran dan lempar batu. Warga yang memviralkan adegan ini pun sampai bingung karena pelaku tawuran seakan tak takut mati di lindas kereta. Tidak hanya tawuran, kenakalan remaja kini bisa berujung pada tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa. Sejak dulu, geng motor sudah menjadi magnet remaja usia SMP hingga SMA untuk mempertontonkan eksistensi dan skill bermotornya. Tapi kalau terpleset dalam pergaulan geng motor yang salah arah, bukan lagi ajang pamer jago kebut. Bergabung ke perkumpulan ini justru bisa berujung di penjara. Pergaulan jalanan yang salah kaprah bisa menggiring remaja dan pemuda melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, termasuk menyakiti diri sendiri. Inilah yang saya lihat ketika bertemu dengan Simon, Oscar, dan Sarah. Dan tentu saja ini bukan nama asli mereka. 3 sekawan muda-mudi ini menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di jalanan. Pada saat-saat santai seperti ini, biasanya mereka menghafal lagu-lagu yang kerap mereka bawakan ketika mengamen di jalanan. Ya, Simon, Oscar, dan Sarah sudah hidup di jalan dan menjadi pengamen di usia yang amat belia. Sejak kecil mereka tahu rasanya mendapat uang di jalanan dan tidak melanjutkan sekolah. Masalah ekonomi keluarga juga menjadi alasan mereka mulai hidup di jalanan. Ya, saya waktu turun ke jalan waktu umur 5 tahun. 5 tahun. Kenapa turun ke jalan umur 5 tahun? Ya, karena nggak kecukupan, ditinggal sama orang tua. Dari umur, kalau saya dari umur 5 tahun atau kalau nggak 5 tahun, 6 tahun lah kalau nggak salah. 5 tahunan. Umur 5 tahun, usia TK. Umur 5 tahun sudah hidup di jalanan. Apa yang bikin dulu waktu masih kecil ini tuh mau ke jalanan sih? Waktu itu sih cuman punya teman sekolah, ya dia anak pengamen gitu. Ngajarin saya nyanyi gitu, ngajarin saya main drum itu, piano gitu. Akhirnya saya ikut sama dia gitu. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semua kata. Ketika mengamen, Sarah biasa menjadi pemetik gitar, Simon vokalis, dan Oscar bertepuk tangan saja. Panas hujan dari. Emperan toko, perempatan jalan, hingga terminal menjadi lokasi mereka beroperasi. Bagi mereka, hidup di jalanan dengan mengamen membuat mereka bebas dari kekangan orang tua. Kalau di jalanan itu apa yang bikin betah sebenarnya? Ya happy aja, teman-temannya pada bela semua, pada ya baik-baik gitu. Kompak gitu ya? Ya kompak.
Tetapi yang mereka lakukan setelah mengamen, inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala. Waktu istirahat mereka pakai untuk ngelem, istilah untuk aktivitas menghirup gas dari sejenis lem dengan bau yang amat kuat. Lem biasa dibeli dari toko bahan bangunan dekat lokasi mereka beroperasi. Bagi Simon, Oscar, dan Sarah, ngelem sudah menjadi bagian dari hidup mereka sejak mengecap kehidupan di jalanan. Dengan ngelem, mereka mengaku bisa lebih rileks dan berhayal hal-hal yang indah. Kalau kayak ngelem gini sebenarnya apa yang dirasa? Dirasa yaitu yang ke satu menghayal, jadi yang simpelnya ya yang barusan dibilangin, menghayal sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita menghayal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu kan. Cuman itu istilah dari anak lem gitu, istilahnya dari anak lem. Dan cuman yang dirasain pertamanya yaitu kenikmatan kengepelayan lah. Sebenarnya apa yang dirasa ketika ngelem sih? Kalau dari Kalau saya mah suka menghayal apa kayak ngelihat istri itu kayak bidadari. Emangnya nggak kayak bidadari sekarang? Kalau saya mah sih kalau ngeliat sih cantik atau enggak sih nggak pernah dilihat cantiknya sih. Cuman kalau dihayal pakai lem itu kayak ngayal bidadari baru turunannya ini. Dari kayangan gitu. Iya, ya? iya. Sebenarnya dicari dari ngelem itu apa sih? Ngehayal. Tapi kalau ngelem itu suka saya kalau ngomong sendiri itu. Kalau keadaannya lagi sepi atau galau itu suka ngomong sama lem ini. Apa yang disampaikan Oscar kepada saya ini tentu saja disambut senyuman Simon, Sarah, dan teman-teman yang lain. Bagi mereka, ucapan dan jawaban Oscar sudah sering tidak nyambung. Mereka paham benar efek dari ngelem pada tubuh dan otak mereka. Tapi Simon tahu bahwa ngelem itu bisa berakibat buruk sebenarnya buat Simon. Itu udah kepikiran juga, emang berbahaya dari ibaratnya dari masalah paru-paru gitu ya, masalah paru-paru atau gimana. Dan cuman yang satu lagi diomongin gimana? Bagaimana tidak kecanduan dalam sehari berkaleng-kaleng lem bisa mereka hirup. Tapi tahu nggak kalau ngelem itu bahaya gitu? Kalau dibilang mah ya bahaya sih, bisa ngerusak paru-paru, bisa ngerusak jantung yang ada. Seperti inilah rokok. Kalau dari Oscar gitu ya, ngelem itu bisa berapa kali sehari? Kalau dari saya masih siang mah waktu makan. Kalau ngelem mah ya nanti aja saya sudah makan. Berarti ngelem tuh kayak makan, bisa 3 kali sehari? Enggak, kayak ngisep rokok aja gitu. Sering dong kalau ngisep rokok? Iya. Berarti ngelem juga sering banget? Iya sering. Selain untuk kebutuhan makan, kesinilah uang hasil mengamen mereka berakhir ke kaleng-kaleng kecil lem ini. Kawan satu tongkrongan ini tidak punya tempat tinggal tetap. Emperan toko yang sudah lama tutup inilah tempat mereka tinggal. Tidur hanya beralaskan kardus atau di lantai selasar toko. Ngelem seakan menjadi pelarian Simon dan teman satu tongkrongannya. Memang mereka tidak membahayakan nyawa orang lain, tapi kehidupan yang mereka jalani berbahaya dan menyakiti diri mereka sendiri. Pengaruh lingkungan, pertemanan, hingga kurangnya kontrol dari orang tua menjadi salah satu penyebab makin meluasnya kenakalan remaja. Menurut KPAI, agar anak-anak terlindung dari kasus kenakalan ini, pendidikan yang baik dari orang tua adalah harga mati. Anak ngelem itu nggak mungkin anak bahagia, anak yang tiap hari dipeluk, dikasih perhatian sama orang tua, dia akan ngelem, tidak mungkin.
karena dia kasih sayangnya sudah penuh nih, perhatian sudah penuh, dia tidak perlu cari pengakuan, tidak perlu cari kesenangan lain di luar hal itu. Seberapa besar sebenarnya peran negara dalam mereduce adanya kenakalan-kenakalan remaja yang menuju dewasa ini gitu Mbak ya? Kalau kita lihat banyak sekali kasusnya dan semakin masif dan ada korban berjatuhan gitu. Ini gimana Mbak? Peran negara sangat besar sekali. Yang mempunyai resources paling besar kan negara kan. Dia punya perangkatnya, punya budgetnya, punya SDM-nya. Cuman dan negara juga punya kemampuan membuat regulasi. Cuman bagaimana sumber daya itu benar-benar dikelola dan difokuskan, ada fokus khusus untuk penguatan keluarga. Bukan negara bukan lagi ngurusin cara mengasuh anak ketika anak tantrum, tidak seperti itu. Tapi negara dengan kekuatan besarnya memastikan ada layanan-layanan konseling keluarga, katakanlah, yang bisa diakses di tiap desa, tiap kecamatan, hingga daerah-daerah kepulauan. Harusnya seperti itu.